Silakan Ustadz, dimulai aja Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Nahmaduhu subhanahu wa nashkuruhu wa min kulli dhanbin nastaghfiruh. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman tanfa'una bihi ya rabbal alamin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta khair man zakkaha wa anta waliyuha wa maulaha ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin, terkhusus jamaah Masjid Ar-Raudhah Pondok Kelapa yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua, sehingga dengan kenikmatan-kenikmatan inilah menjadi sarana kita untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana ketika kita pandai di dalam memanfaatkan, mempergunakan setiap nikmat-nikmat yang Allah titipkan kepada kita, baik nikmat sehat, waktu, harta, dan nikmat-nikmat yang lainnya, dalam rangka meningkatkan ketaatan kita kepada Allah, maka kelak kita akan digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam golongan asy-syakirin, yaitu adalah orang-orang yang bersyukur, di mana kelompok ini menjadi kelompok yang sangat sulit untuk didapatkan. Mereka yang berada di dalam kelompok ini sangatlah sedikit. Oleh karena itu Allah menyebutkan wa qalilum min ibadiyasy syakur, dan sangat sedikit di antara hamba-hambaku yang masuk dalam golongan asy-syakirin, yaitu mereka yang bersyukur kepada Allah. Siapa orang-orang yang bersyukur kepada Allah? Yaitu adalah mereka yang pandai di dalam memanfaatkan setiap nikmat-nikmat yang Allah titipkan kepada dirinya untuk meningkatkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang hadir dalam kesempatan kali ini, karena kita telah menyempatkan waktu kita, menyempatkan segala hal yang bisa mendukung sehingga kita bisa satu dalam majelis ini, kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang asy-syakirin, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah. Sebelum kita lanjutkan, Pak Rizal, ini sepertinya ada suara yang masuk, mungkin khawatirnya nanti mengganggu kualitas videonya, mungkin bisa di mute dan sebagainya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah, kaum muslimin, dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita, yaitu mempelajari tentang ataupun mengenal tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai muqaddimah ataupun pendahuluan sebelum kita mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan akidah. Maka kita telah menjelaskan tentang beberapa prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, dari prinsip pertama, kedua, ketiga, keempat, dan dalam kesempatan kali ini kita akan memasuki menjelaskan prinsip kelima yang dipegang oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka bagi Bapak Ibu sekalian yang mungkin ketinggalan materi, karena ini sifatnya adalah silsilah, ya, serial, maka bagi Bapak Ibu sekalian yang tertinggal salah satu materinya, nanti bisa merujuk langsung ke melihat rekamannya di YouTube, channel YouTube Masjid Ar-Raudhah
Ya, nanti Pak Rizal bisa mencantumkannya di kolom chat. Baik, Bapak Ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah. Prinsip kelima dari Ahlus Sunnah wal Jamaah yang harus dipegang oleh setiap orang yang mengaku bagian daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu adalah menghormati sahabat dan Ahlul Bait Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini adalah satu prinsip, ya, prinsip yang kelima yang akan kita bahas dalam kesempatan kali ini. Jamaah sekalian, ya, next. Apa yang menyebabkan, ya, apa yang menjadi latar belakang Ahlus Sunnah menjadikan hal ini sebagai salah satu prinsipnya yang harus dipegang erat-erat dan tidak boleh lepas. Ya. Itu dikarenakan bahwasannya ya, ini adalah prinsip yang membedakan antara Ahlus Sunnah dengan kelompok yang menyimpang. Ya. Ini adalah satu prinsip yang sangat mencolok, yang sangat kelihatan, yang mudah untuk dideteksi apakah seseorang itu memiliki pemahaman Ahlus Sunnah ya, ataukah memiliki pemahaman yang menyimpang. Itu bisa kita lihat dari prinsip ini. Seperti itu. Baik. Jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya next Pak Rizal, ya. Sebelum kita menjelaskan tentang apa yang menjadi latar belakang ataupun mengapa sih kita harus menghormati para sahabat, menghormati Ahlul Bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, apa yang menjadi konsekuensi daripada prinsip ini, maka terlebih dahulu kita akan jelaskan tentang apa itu pengertian daripada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Mungkin kita sudah sering mendengar ya, pengertian tentang sahabat itu sendiri. Para ulama diantaranya adalah Imam As-Suyuti di dalam kitab Tadribur Rawi memberikan satu definisi terkait dengan sahabat Nabi. Apa sih sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu? Maka Imam As-Suyuti menyebutkan yang dimaksud dengan sahabat itu adalah man laqiyan Nabiy sallallahu alaihi wasallam musliman wa mata ala islamihi. Yang dimaksud dengan sahabat Nabi itu adalah setiap orang yang bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan muslim. Dalam keadaan muslim. Dan meninggal juga dalam keadaan muslim. Ini pengertian sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dari pengertian ini menjadi patokan, ya, bahwasanya yang dimaksud dengan sahabat Nabi itu adalah mereka yang langsung bertemu, pernah bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya orang-orang yang belum pernah sama sekali bertemu dengan Nabi, maka tidak bisa digolongkan menjadi sahabat Nabi. Jadi syaratnya itu adalah ketemu langsung. Ya, ketemu langsung. Kemudian yang kedua, bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bukan menjadi syarat satu-satunya untuk disebut sebagai sahabat Nabi. Bisa jadi dia bertemu dengan Nabi tapi dalam kondisi kafir, ya, bahkan memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka syarat yang kedua adalah dia sebagai seorang Muslim, ya, bertemu dengan Nabi, kemudian dari mungkin kekafiran, kemudian dia masuk Islam bersama-sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian syarat yang ketiga adalah wa mata ala islamihi, ya. Dia meninggal dalam keadaan muslim juga.
Artinya ada sebagian orang yang dia bertemu Nabi, kemudian pernah masuk Islam, tapi dalam perjalanannya dia kembali kepada kekafiran dan meninggal dalam keadaan kafir, maka dia juga tidak bisa disebut sebagai sahabat Nabi. Seperti itu. Sehingga tadi sahabat Nabi itu adalah yang pernah bertemu langsung dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam keadaan Muslim, kemudian meninggal dalam keadaan Muslim juga. Seperti itu. Sehingga kalau ada ini ada pengecualian, ya, orang-orang yang dia Muslim kemudian meninggal dalam keadaan Muslim juga, tapi belum pernah bertemu dengan Nabi, padahal masih satu zaman, ya, masih satu zaman, dia hidup saat Nabi SAW masih hidup, namun dan dia juga sebagai seorang Muslim meninggal dalam keadaan Muslim, namun dia belum pernah bertemu dengan Nabi dikarenakan jauhnya jarak dan sebagainya. Maka ini para ulama ada yang menyebutnya dengan istilah muhadram. Muhadram itu adalah orang-orang yang tadi dia hidup sezaman dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Muslim dan meninggal dalam keadaan Islam, namun belum pernah bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagaimana yang dialami oleh Raja Najasyi ataupun yang dialami oleh Uwais Al-Qarni dan beberapa orang-orang lainnya. Seperti itu. Ini adalah definisi para sahabat. Ya, definisi para sahabat. Sehingga hal ini juga kalau ada kaitannya dengan bagaimana hukum orang yang mengaku bahwasannya dia bertemu dengan Nabi dalam keadaan sadar. Dalam keadaan sadar. Ini bertemu dengan Nabi dalam keadaan sadar. Ya, ini apakah dia disebut sebagai sahabat Nabi? Maka tentunya tidak. Sahabat Nabi itu adalah mereka yang bertemu dengan Nabi pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Seperti itu. Ini yang menjadi catatan. Kemudian berapa sih jumlah para sahabat itu? Ya, berapa sih jumlah para sahabat itu? Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu? Maka para ulama membuat ataupun terdapat perbedaan. Artinya para ulama menyebutkan tidak ada yang bisa memastikan dengan pasti terkait dengan jumlah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dikarenakan tadi berbagai macam kendala, ya, berbagai macam kendala yang ada. Namun di antara para ulama yang membuat prediksi ataupun ukuran-ukuran, ya, melihat dengan sejarah yang ada, maka para ulama menyebutkan ada sekitar 114.000 sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tentunya merupakan jumlah yang sangat besar pada masa itu, dan ini menjadi kesuksesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah dalam kaitannya dengan dakwah kepada Allah. Ya, hasil daripada dakwah Nabi itu adalah adanya para sahabat, yang beliau bisa kumpulkan mulai dari 1-2 orang, ya, sampai di akhir hayat beliau itu ada 114 sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tentunya ukuran prediksi, ya, bukan pasti. Ya, yang hanya mengetahui kepastiannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setidaknya dari 114.000 sahabat Nabi ini, maka kita punya kewajiban untuk menghormati mereka. Dan kita tidak boleh melukai ataupun menodai kehormatan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, lanjut. Kemudian pengertian yang kedua yaitu adalah pengertian ahlul bait. Pengertian ahlul bait. Siapa yang dimaksud dengan ahlul bait itu? Ya, ahlul bait itu berasal dari kata ahlun. Ya, bait itu artinya adalah kalau ahlun itu artinya adalah penghuni,
sedangkan al-bait itu artinya adalah rumah. Ini menunjukkan penghuni rumah. Kalau penghuni rumah itu identik dengan keluarga yang menghuni suatu rumah. Namun dalam pengertian ini, sedangkan menurut istilah, makna daripada ahlul bait itu para ulama ahlu sunnah wal jamaah sepakat bahwa mereka adalah keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diharamkan memakan sedekah. Ini adalah kategori ahlul bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Siapa saja mereka? Next. Mereka itu setidaknya ada 6 kategori. Yang pertama adalah keluarga Ali. Ya. Keluarga Ali, anak keturunan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Itu mulai dari Ali sendiri, kemudian ya, putrinya bernama Fatimah, kemudian Hasan Husain beserta anak keturunannya. Ini semuanya adalah ahlul bait. Kemudian keluarga Aqil. Aqil ini Aqil bin Abi Thalib, anak daripada Abu Thalib. Ya. Ada juga ya, beserta anak keturunannya. Kemudian begitu pula Ja'far bin Abi Thalib. Ini juga termasuk anak daripada Abu Thalib. Ya. Kemudian keluarga Abbas bin Abdul Muttalib. Ya. Kita ketahui sendiri bahwasanya Abbas itu adalah paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satu paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menerima akan dakwah Islam. Abbas, beliau masuk Islam, kemudian setelah itu menyusul anaknya Abdullah, ya, Abdullah bin Abbas. Ini termasuk juga daripada keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian keluarga Hamzah bin Abdul Muttalib, ya, ini juga paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menerima akan dakwah Nabi. Ya. Kemudian yang keenam itu adalah para istri-istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa terkecuali, ya, tanpa terkecuali. Inilah yang dimaksud dengan ahlul bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada satu pertanyaan, apakah ya ini satu syubhat? Ya, apakah para istri-istri Nabi itu digolongkan menjadi ahlul bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka jawabannya adalah iya. Ya, next. Ya. Apakah istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu termasuk ahlul bait? Maka jawabannya adalah iya. Ya. Dengan dalil ya, di dalam surat Al-Ahzab ayat 33. Ya, coba dibuka surat Al-Ahzab ayat 33. Ya, kalau ada yang sudah dapat bisa dibacakan. Baik. Wa ti'nallaha wa rasulahu. Ya. Bentar. Ya. Innama ini di dalam Ayat berapa Ustadz? ya ayat 33. 33. Ya Ustadz, sudah ketemu Ustadz. Baik, bisa dibacakan silakan, Pak. Artinya ada Ustadz. Ya. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Dan laksanakan sholat, tunaikan zakat, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya.
Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Ya, baik. Baik. Di dalam ayat ini asbabun nuzul ataupun sebab turunnya ayat ini, khitabnya ataupun konteksnya itu adalah perintah secara khusus ya, kepada istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar mereka bisa melazimi rumah, artinya memperbanyak tinggal di rumah ya, dan jangan bertabarruj sebagaimana orang-orang jahiliyah dahulu bertabarruj. Kemudian perintah untuk sholat, zakat, dan mentaati Allah dan Rasulnya. Ini adalah secara khusus perintahnya kepada istri-istri Nabi. Tujuannya apa? Innama yuridullahu liyudhiba ankum ridza ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Karena Allah itu ingin menghilangkan dari kalian, yaitu adalah sifat-sifat rijzun, ya, sifat-sifat tercela, ya, sifat-sifat yang buruk dan sebagainya. Dari siapa? Ahlul bait. Ya. Sehingga dari sini, kalau misalnya tujuannya itu adalah kepada istri-istri Nabi, maka dengan ini menunjukkan bahwasanya istri-istri Nabi itu adalah termasuk dalam kategori ahlul bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti itu. Dan ulama tafsir dalam masalah ini ketika ditanya apakah istri-istri Nabi termasuk ahlul bait, maka mereka sepakat iya berdasarkan ayat ini, seperti itu. Baik, jemaah sekalian, mengapa hal ini harus kita jelaskan? Ya, nanti jawabannya ataupun penekanannya nanti pada pembahasan terkait dengan siapakah kelompok yang menyelisihi prinsip ini sehingga mereka tergolong menjadi golongan kelompok yang menyimpang, seperti itu. Baik, selanjutnya. Ya. Baik. Jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, poin pertama sudah kita jelaskan tentang pengertian daripada sahabat Nabi dan ahlul bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, ya, apa yang menjadi keutamaan para sahabat Nabi sehingga kita diwajibkan untuk menghormati mereka. Maka kalau kita melihat tentang keutamaan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu kita akan mendapati keutamaan yang sangat banyak sekali. Namun bisa kita ringkaskan pada 3 poin yang menjelaskan tentang apa saja keutamaan daripada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yang pertama itu adalah keutamaan yang pertama, bahwa sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah seluruh sahabat Nabi adalah adil. Ya. Ini keutamaan yang pertama. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menjelaskan tentang keutamaan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang beliau katakan? Was-sahabatu kulluhum udulun inda ahli sunnati wal jamaah. Para sahabat itu seluruhnya tanpa terkecuali. Ya, kalau ada kata kullu, ya ini menunjukkan seluruhnya, tidak ada yang terkecuali. Ya, contohnya seperti ini. Seluruh keluarga saya dalam sedang tidak ada di rumah. Ini menunjukkan bahwasannya satu pun dari keluarga saya tidak ada yang di rumah. Jangan sampai ya, karena kalau kita belajar bahasa Arab, kata kullun di sini itu menunjukkan keseluruhannya tanpa ada pengecualian, seperti itu. Baik, wassahabatu kulluhum udulun 'inda ahli sunnati wal jamaah. Para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seluruhnya
mereka itu adalah adil. Ya, menurut pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makna adil di sini adalah mereka bukan terbebas dari kesalahan dan dosa. Artinya tidak pernah berbuat salah dan dosa, bukan. Maknanya adalah keyakinan mereka, iman mereka itu adalah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikannya. Ya, sehingga dari segi akidah, dari segi ibadah dan lainnya, mereka itu semuanya adalah benar. Hal ini apa yang menjadi sebabnya? Ya, lamma asnallahu alaihim fi kitabihil aziz. Hal ini dikarenakan Allah memuji mereka di dalam Al-Quran. Ya. Sebagaimana pujian-pujian Allah di dalam Al-Quran itu sangat banyak sekali. Di antaranya adalah di dalam Al-Quran, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Nah, ini menjelaskan tentang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula di dalam surat Al-Fatah ayat 29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud, dan seterusnya. Ya. Begitu pula firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 100. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansari walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Ya. Ini Allah memuji mereka dengan as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam. Dari kalangan apa? Baik dari kalangan muhajirin maupun ansor. Ya. Dan yang mengikuti mereka dengan ihsan. Ini semuanya adalah pujian Allah. Bahkan Allah memberikan pujian yang lebih besar lagi, yaitu adalah radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho terhadap mereka dan mereka ridho kepada Allah. Ya. Bukan kalau sekedar orang ridho kepada Allah bisa saja. Tapi Allah ridho kepada seseorang ini sudah menjadi hal yang baru, hal yang luar biasa seperti itu. Dan ini adalah gelar yang diberikan kepada Allah berikan kepada para sahabat. Ya, maka kita harus mendoakan ketika kita menyebut salah satu sahabat Nabi radhiyallahu anhu, ataupun kalau banyak radhiyallahu anhum, seperti itu. Ya. Baik, dan dalil-dalil yang lainnya bahwasanya Allah banyak memuji para sahabat di dalam Al-Qur'an. Ya. Wa bima nataqat bihi sunnatun nabawiyyah fil madhi lahum fi jami' akhlaqihim wa af'alihim. Dan begitu pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak memuji para sahabat di dalam hadis-hadisnya, seperti itu. Ya, khairul quruni qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Ya, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Kemudian generasi setelahnya dan generasi setelahnya. Ini pujian-pujian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Ya. Kemudian wa ma badzaluhu minal amwali wal arwahi baina yaday Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dikarenakan apa yang telah mereka korbankan baik berupa harta, jiwa dan lain sebagainya untuk membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan di dalam hadis yang lainnya terkait dengan pujian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat, Allah itu sebelum melahirkan generasi Rasulullah dan para sahabatnya itu, Rasulullah menyebutkan innallaha nazara ila ahlil ardh. Allah itu melihat kepada seluruh penduduk bumi.
dari awal sampai akhir. Maka Allah melihat ya orang yang paling baik ya, itu adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah kembali melihat orang yang paling baik, lebih baik, ya, terbaik setelah Nabi, yaitu adalah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah jadikan Rasulullah sebagai sebaik-baik Nabi dan menjadi Nabi terakhir, dan menjadikan para sahabat Nabi sebagai ya orang-orang yang mendukung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti itu. Ya. Baik, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, ini adalah keutamaan para sahabat Nabi yang pertama. Seluruh sahabat Nabi itu adalah adil. Ya. Sehingga kalau ada yang mempertanyakan masalah akidah, masalah keimanan sahabat Nabi, ini sahabat ini begini-begini, ya maka ini adalah bagian daripada iman yang rusak. Ya, kalau ada orang yang mencela sahabat Nabi, ya itu menunjukkan akan imannya yang rusak. Baik, selanjutnya keutamaan yang kedua adalah yaitu bahwasanya generasi terbaik ya setelah Nabi itu adalah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana hadits yang sudah kita sebutkan. Ini teks Arabnya, mohon maaf terbalik karena masalah PowerPoint-nya. Ya, baik. Jadi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah khairul qarni ataupun khairul quruni qarni ataupun khairun nasi qarni, tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Ya, ini adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan bahwasannya generasi sahabat itu adalah generasi terbaik setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sehingga Imam Abu Hanifah ya, rahimahullah, beliau menyebutkan ya bahwasannya generasi para sahabat ya, manusia yang terbaik setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Ini adalah bahwasannya generasi terbaik setelah Nabi itu adalah para sahabat. Namun di antara para sahabat itu memiliki keistimewaan ataupun derajat-derajat yang antara satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Dan menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah juga yang harus kita pegang adalah dari seluruh sahabat yang ada, yang paling utama itu yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ya, ini sudah menjadi kesepakatan. Artinya satu prinsip. Kalau ada yang mendahulukan Ali daripada Abu Bakar, maka imannya rusak. Kalau ada yang mendahulukan Utsman daripada Abu Bakar, imannya rusak. Karena ini sudah menjadi hal yang prinsip. Ya. Baik, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah keutamaan kedua yang dimiliki oleh generasi sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada generasi yang terbaik setelah Nabi kecuali para sahabat. Ini yang harus kita yakini. Kemudian keutamaan yang ketiga yang dimiliki oleh sahabat Nabi itu adalah sahabat Nabi sebagai sumber dan ukuran ilmu. Ya. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau menyebutkan ya bahwa usul sunnah indana at-tamassuk bima kana alaihi ashabur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim. Ya. Asas ataupun prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah menurut kami ya, itu adalah berpegang teguh dengan pemahaman para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini harus kita fahami bersama. Ya, artinya adalah generasi para sahabat itu menjadi ukuran, ya, menjadi sumber dari seluruh ilmu yang ada. Ukuran ilmu, ukuran akhlak itu seluruhnya kembali kepada para sahabat.
Bahkan di dalam salah satu perkataan menyebutkan man kana muta'assiyan falyata'assa biman qad mata. Barang siapa yang ingin mengambil satu teladan, maka hendaknya mereka mengambil teladan kepada generasi yang telah mendahului kita, yaitu adalah siapa? Generasi Rasulullah dan para sahabatnya. Ya, terkhusus para sahabat. Ya, dikarenakan mereka itu adalah orang yang tadi membersamai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan keutamaan-keutamaan yang mereka miliki. Ya, sehingga Bapak Ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, keyakinan kita, ilmu kita, baik dari akidah, ibadah, akhlak kita tidak akan benar, ya tidak akan benar kecuali dengan mengambil apa yang telah menjadi tuntunan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Mulai dari akidah kita, mulai dari akhlak kita, akhlak tadi sudah kita sebutkan, mulai dari ibadah kita, ya, sudah kita sebutkan juga. Artinya seluruhnya harus merujuk kepada generasi para sahabat. Karena apa? Kalau kita mau ibaratkan seperti sumber air, mata air, maka yang menjadi sumber mata air itu adalah Nabi SAW. Kemudian setelah itu ketika kita ingin memastikan mengambil air yang paling terbaik, ya, maka kita harus mendekat kepada sumber mata airnya. Ya. Semakin jauh, maka semakin jauh kita mengambil air dari mata airnya, maka kualitasnya juga semakin jauh juga seperti itu. Maka mengambil petunjuk dari para sahabat itu menjadi keutamaan para sahabat. Sehingga kita tidak bisa mengungguli para sahabat dalam masalah pahala. Kalau kita bisa mengungguli dari masalah besarnya amalan itu mungkin bisa kita lakukan. Namun dari segi pahala, maka kita tidak bisa mengalahkan para sahabat. Karena apa? Mereka itu adalah ya generasi yang istilahnya itu sudah mendapatkan royalti dari apa yang menjadi jerih payah mereka. Ya. 1 rakaat saja yang bisa kita lakukan pada hari ini itu berdasarkan jerih payah para sahabat, ilmu mereka. Maka Rasulullah SAW menyebutkan, la tasubbu ashabi. Jangan sekali-kali kalian mencela para sahabat. Ya. Karena apa? Ya, lau anfaqtum mithla uhudin zahaban, ya, ma balagha muddan. Ya. Jikalau sekiranya kalian menginfakkan harta dalam bentuk emas sebesar gunung Uhud, ya, niscaya kalian tidak akan bisa mengalahkan pahala para sahabat. Ya, mengalahkan pahala para sahabat. Karena kan mereka sudah mendapatkan senantiasa mendapatkan pahala dari setiap apa yang dilakukan oleh generasi setelahnya. Seperti itu. Baik, Bapak Ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini setidaknya 3 keutamaan sahabat Nabi SAW yang harus kita pahami bersama. Meskipun masih banyak lagi keutamaan sahabat Nabi yang harus kita ketahui. Dengan mengetahui keutamaan para sahabat Nabi, maka akan tumbuh rasa penghormatan kita kepada mereka. Namun kalau seseorang itu tidak paham terhadap keutamaan para sahabat Nabi, maka dia akan lebih mudah untuk meremehkan seperti itu. Kan mereka manusia, saya juga manusia seperti itu. Ini akan menyebabkan peremehan. Ya, betul mereka adalah manusia biasa sebagaimana kita. Namun dengan keutamaan-keutamaan yang mereka miliki dan tidak bisa kita miliki, maka ini yang akan membedakan antara kita dengan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena mereka adalah manusia-manusia pilihan Allah. Sebagaimana riwayat tadi,
Allah melihat seluruh manusia, ya, maka yang paling baik setelah Nabi itu adalah sahabat. Maka Allah jadikan mereka itu sebagai sahabat Nabi untuk mendukung dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jikalau sekiranya kita, saya, Bapak Ibu sekalian, ataupun siapa, Pak Rizal ataupun yang lainnya, Allah lihat sebagai orang yang terbaik setelah Nabi, bisa jadi Allah hidupkan kita di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Baik, jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, ini beberapa keutamaan yang dimiliki oleh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Next, selanjutnya. Ya, baik. Kemudian selanjutnya, mengapa kita juga diwajibkan untuk menghormati sahabat dan ahlul bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka hal ini juga didukung dengan dalil-dalil yang mewajibkan akan setiap Muslim wajib menghormati sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalil yang pertama itu adalah ketika kita membaca surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Ya. Maka ihdinas siratal mustaqim, kemudian siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Siapa orang yang Allah beri nikmat? Maka ditafsirkan di dalam surat An-Nisa ayat 69. Ya. Wa man yuti'illah wa rasulahu faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya. Maka di dalam ayat ini, surat An-Nisa ayat 69, ya, maka yang dimaksud dengan orang-orang yang Allah beri nikmat, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Nah, ini semuanya adalah mereka adalah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Baik. Kemudian begitu pula kita bisa membuka di dalam surat An-Nisa ayat 115. Ya, Allah menyebutkan wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Wa may yushaqiqir rasul, barang siapa yang membantah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah dijelaskan kepadanya ilmu, petunjuk, hidayah. Kemudian wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, mengikuti jalan selain daripada jalan umat Islam. Maka ancamannya adalah nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Kami akan biarkan dia kepada untuk jalan di jalan yang sesat. Kemudian pada akhirnya nanti kami akan masukkan mereka ke dalam neraka. Dan itu adalah sebagai seburuk-buruk tempat. Nah, para ulama ahli tafsir ketika menjelaskan surat An-Nisa ayat 115 menafsirkan bahwasannya maksud daripada wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, mengikuti selain jalan orang-orang beriman. Siapa orang-orang yang beriman yang dimaksud di dalam ayat ini? Ya, Imam Asy-Syafi'i di antaranya mengambil salah satu kesimpulan yang dimaksud dengan jalan orang-orang beriman di sini adalah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka suatu ketika Imam Asy-Syafi'i pernah ditanya, wahai Imam, apa dalil yang menjelaskan tentang wajibnya kita mengikuti dan menghormati sahabat Nabi? Ya. Sebelum saya lanjutkan, sinyalnya terputus atau bagus Pak Rizal? Aman Ustadz. Baik, kita lanjutkan. Suatu ketika Imam Syafi'i ditanya, ya, kalau tidak salah Imam Syafi'i atau Imam Ahmad, nanti bisa kita cek lagi riwayatnya. Beliau ditanya, wahai Imam, apa yang menjadi dalil kita sebagai umat Islam wajib mengikuti dan menghormati sahabat Nabi?
Ya, maka beliau sampai beberapa kali mencari dalil di dalam Al-Quran sampai menghatamkan beberapa kali Al-Quran. Ya, pada akhirnya beliau mendapatkan dalil surat An-Nisa ayat 115 ini. Yang dimaksud dengan jalan orang-orang beriman itu adalah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya ketika kita mengikuti jalan mereka, maka kita juga wajib untuk menghormati sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah dalil, ya, dalil tentangnya kita tentang wajibnya menghormati sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya, next, ya. Kemudian selanjutnya begitu pula dalil yang menjelaskan tentang wajibnya kita menghormati ahlul bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yang pertama adalah kita bisa buka di dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 23. Surat Asy-Syura ayat 23. Allah Ta'ala menyebutkan, Qul la as'alukum alaihi ajra innal mawaddata fil qurba. Ya, illal mawaddata fil qurba. Allah katakan, ya, Qul, katakanlah wahai Muhammad, aku tidak meminta kepadamu, yaitu kepada sahabat Nabi ataupun orang yang didakwahi oleh Nabi, ya, suatu upah pun atas dakwahku, ya, kecuali illal mawaddata fil qurba, kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Para ulama menyebutkan makna daripada illal mawaddata fil qurba itu adalah Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan kepada umatnya, aku tidak mengharapkan dan tidak meminta daripada upah daripada dakwahku, baik berupa harta dan lainnya, melainkan aku wajibkan kepada kalian untuk al-mawaddata fil qurba, mencintai keluargaku. Para ulama tafsir menyebutkan salah satu maknanya adalah cukuplah kalian sebagai ketika kalian ingin membalas kebaikan dakwah Islam ini, cukuplah kalian mencintai keluargaku, yaitu adalah ahlul bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Baik. Begitu pula di dalam dalilnya, dalil yang lain adalah di dalam surat Al-Ahzab ayat 33 yang tadi sudah kita bacakan. Artinya adalah Allah menyebutkan di dalam ayat ini, innama yuridullahu liyudhiba ankum rizza ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Ya. Allah itu ingin Allah itu membersihkan, menjaga ahlul bait Nabi SAW dari perbuatan-perbuatan yang keji seperti itu. Maka ini bagian daripada penghormatan Allah kepada keluarga Nabi. Ketika Allah saja menghormati ahlul bait Nabi SAW, maka kita juga diperintahkan untuk menghormati mereka. Seperti itu. Baik, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, ini dalil, ya, dalil wajibnya menghormati sahabat dan ahlul bait Nabi SAW. Sehingga kita sebagai seorang muslim harus tunduk terhadap Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Kalau sudah diperintahkan untuk menghormati, ya hormati. Ya, jangan sampai menolak dan sebagainya. Ya. Baik, selanjutnya. Baik, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, ini menjadi poin yang terakhir, ya, terkait dengan kelompok yang menyelisihi Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah prinsip ini. Prinsip menghormati sahabat dan ahlul bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, setidaknya ada dua kelompok, yang mereka dalam perjalanannya senantiasa tadi menyelisih Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah prinsip ini. Yaitu yang pertama adalah Syiah, ya,
Rafidhah. Ya. Syiah Rafidhah. Yaitu adalah kelompok Syiah ini ada sejak generasi para sahabat, ya, hingga zaman kita pada hari ini. Mereka senantiasa ada. Dan salah satu karakter yang mencolok dari mereka itu adalah tadi menghinakan, suka mencela sahabat Nabi SAW. Sehingga dari sini kita ingin jelaskan sebagai prinsip, sebagai penguatan terhadap kajian-kajian kita sebelumnya. Ya. Kelompok-kelompok yang jadi kaidahnya itu adalah setiap kelompok yang menyelisihi prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah mulai dari prinsip pertama sampai prinsip yang kelima ini, maka bisa kita pastikan mereka adalah kelompok yang menyimpang. Mengapa mereka disebut sebagai kelompok yang menyimpang dari jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Dikarenakan mereka menyelisih prinsip-prinsip ini. Sehingga kalau ini prinsip sudah yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, yang tidak bisa didiskusikan lagi, seperti itu. Sudah menjadi hal yang baku, ya, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Maka kita ambil contoh adalah kelompok yang pertama, Syiah Rafidhah. Ya. Bagaimana kalau kita membahas tentang Syiah ini, Bapak Ibu sekalian, menjelaskan tentang kesesatan mereka dan sebagainya, itu butuh berhari-hari bahkan. Namun dalam kesempatan kali ini kita cukup ringkaskan saja. Ya. Mengapa kelompok Syiah ya, itu mereka tergolong sebagai kelompok yang menyimpang dikarenakan prinsip ini? Dikarenakan Syiah Rafidhah itu adalah mereka yang pertama tidak menghormati sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu yang pertama. Dikarenakan mereka berkeyakinan bahwasannya para sahabat Nabi sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat Nabi itu semuanya murtad, semuanya murtad, kecuali beberapa sahabat saja, di antaranya Ali bin Abi Thalib, ya, kemudian sahabat Salman Al Farisi, kemudian sahabat-sahabat yang beberapa sahabat sampai 5 di antara para sahabat saja. Cuma itu yang mereka sisakan. Selainnya murtad, kafir, keluar dari Islam. Ya, ini bukan tidak menghormati lagi, ya, lancang terhadap sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau mereka berkeyakinan seluruh sahabat Nabi sepeninggal Nabi seluruhnya murtad, ini termasuk juga tidak menghormati Nabi. Sudah kita sebutkan tadi jumlah Nabi itu ada berapa, Bapak Ibu sekalian? Ya, 114.000. Ya, 114.000. Semuanya mereka hilangkan hingga disisakan beberapa gelintir sahabat saja yang masih muslim sepeninggal Nabi. Ini menunjukkan bahwasannya mereka menuduh bahwasannya dakwah Nabi itu gagal. Ya. Dakwah Nabi itu gagal. Wal'iyadzubillah. Ya. Kemudian jemaah sekalian, kelompok Syiah ini juga, ya, kelompok Syiah ini juga terkait dengan kalau terhadap sahabat Nabi sikap mereka seperti itu. Bahkan mereka bentuk tidak penghormatan mereka itu ya sampai dalam tataran apa? Melecehkan, menghinakan, mengolok-olok sahabat Nabi, terutama sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, ya, kemudian Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dan sebagainya. Mereka musuhi ya terang-terangan, bahkan menjadikan permusuhan terhadap terutama kepada Abu Bakar, Umar, Utsman itu sebagai syarat ya keimanan mereka. Keimanan kaum Syiah itu tidak akan sempurna kecuali mereka bersaksi bahwasannya Abu Bakar, Umar, Utsman itu berada di dalam neraka. Wal'iyadzubillah. Baik. Kemudian terhadap Ahlul Bait. Terhadap Ahlul Bait. Ini menarik. Kelompok Syiah itu mengklaim, ya, kita sebut klaim. Mereka memuliakan Ahlul Bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kampanye-kampanye mereka itu adalah tadi mencintai Ahlul Bait. Sehingga
nama-nama yayasan mereka di Indonesia itu Yayasan Ahlul Bait Indonesia dan sebagainya. Artinya mereka mengangkat-angkat istilah Ahlul Bait dengan tujuan bahwasannya mereka ini adalah satu-satunya kelompok yang menghormati Ahlul Bait Nabi, sedangkan selainnya tidak menghormati Ahlul Bait Nabi. Maka kita jelaskan bahwasannya klaim mereka mencintai Ahlul Bait itu adalah omong kosong. Sekali lagi, klaim mereka mencintai Ahlul Bait Nabi itu adalah omong kosong. Dan mereka tidak sempurna dalam masalah keimanan mereka terhadap Ahlul Bait. Dikarenakan apa? Syiah itu mengeluarkan istri-istri Nabi dari kategori Ahlul Bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita tadi sebutkan, kita kerucutkan, apakah istri-istri Nabi itu termasuk Ahlul Bait? Maka pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat istri-istri Nabi termasuk Ahlul Bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan Syiah maka mereka menolak akan hal ini. Ya. Dan ini juga itu hanya sebagai tameng untuk untuk dakwah mereka, ya, untuk seruan mereka kepada kelompoknya, bahwasanya mereka adalah pencinta Ahlul Bait dan sebagainya. Padahal kalau betul-betul mereka mencintai Ahlul Bait, mencintai Ali, mencintai yang lainnya, niscaya mereka tidak akan memiliki pemahaman seperti ini. Kalau kita mau berandai, ya, sekiranya sahabat Ali bin Abi Thalib ada pada hari ini melihat kelakuan mereka, niscaya sahabat Ali bin Abi Thalib akan mengingkari mereka. Orang yang beliau agung-agungkan itu sendiri akan menyelisih apa yang menjadi keyakinan mereka. Sehingga ini sebenarnya adalah kekufuran yang dibungkus dengan bungkusan Islam. Seperti itu. Ya, sekali lagi, Syiah itu adalah kelompok munafik yang ada di tubuh umat Islam yang hanya menggunakan cover Ahlul Bait untuk menutupi kekafiran mereka. Seperti itu. Baik, jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kelompok yang kedua yaitu adalah kaum orientalis. Ya, kaum orientalis. Kaum orientalis itu adalah mereka yang mendalami ajaran Islam tapi bukan untuk mengamalkan, tapi untuk menghancurkan. Ya. Makanya salah satu strategi kaum orientalis itu adalah salah satu kampanye kaum orientalis itu adalah tadi mereka menjelek-jelekkan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya yang mereka jelek-jelekkan itu adalah sahabat Abu Hurairah. Siapa sih Abu Hurairah itu? Ya, kalau kita lihat sejarahnya, dia adalah seorang pemuda yang masuk Islam di akhir-akhir dakwah Nabi. Ya. Baru mengenal Islam, tapi kok sudah banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Jadi mereka ingin menjatuhkan kredibilitas sahabat Abu Hurairah, sehingga dari sini tujuannya apa? Untuk menghancurkan fondasi ilmu agama Islam. Ya. Karena kalau misalnya orang sudah tidak menghormati sahabat Abu Hurairah, ya tidak menerima riwayat-riwayat dari sahabat Abu Hurairah, maka banyak daripada ajaran-ajaran Islam yang akan berguguran seperti itu. Nah, ini bagian daripada tidak menghormati sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka bisa kita jawab, ya, terhadap keyakinan mereka bahwa meskipun sahabat Abu Hurairah itu baru masuk Islam di akhir-akhir dakwah Nabi, namun beliau sangat intens untuk mencatat dari hadis-hadis yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga hal ini bukan dan kalau kita ada satu buku yang menjelaskan tentang pembelaan difa'an Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan akan satu pembelaan kepada sahabat Abu Hurairah agar ilmu-ilmu yang
bersumber dari sahabat Abu Hurairah itu bisa kita ambil dan tidak diragukan. Ya, dan tidak diragukan. Ya. Baik, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah setidaknya dua kelompok yang menyelisih Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam prinsip menghormati ya sahabat dan Ahlul Bait Nabi Sallallahu dimuliakan Allah. Mungkin untuk berhubung waktu sudah ini jam 6:10, maka kita cukupkan sampai sini. Barangkali di antara Bapak Ibu sekalian yang ada yang ingin bertanya, maka kami persilahkan. Wallahu a'lam. Bagi Bapak Ibu yang bertanya, silakan speakernya di-unmute. Sepertinya sudah ada satu pertanyaan itu Ustadz di kolom chat. Silakan Ya, dibuka Ustadz. di kolom chat. Belum, kalau di saya belum ada itu, Pak. Oh iya, maaf Ustadz belum. Silakan bagi Bapak Ibu yang bertanya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, Pak Agus Pramono. Iya, Pak. Mau bertanya sedikit Ustadz. Ya. Terkait materi pada hari ini, yaitu menghormati sahabat. Yang ingin saya tanyakan bagaimana cara penghormatan kepada para sahabat itu? Apakah dengan cara mengikuti apa yang dilakukan para sahabat? Karena kita dengar selama ini ada yang namanya manhaj salaf, yaitu metode beragama yang mengikuti salafus saleh. Apakah metode salaf beragama dengan mengikuti itu termasuk mengikuti para sahabat? Seperti itu. Terima kasih Ustaz, mohon dijelaskan. Baik, jemaah sekalian, Bapak Ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah, menarik pertanyaan bagaimana cara kita menghormati sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kita menjelaskan tentang wajibnya, pentingnya kita menghormati ya sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu maka pertanyaan selanjutnya bagaimana cara kita bentuk-bentuk penghormatan kita kepada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang pertama adalah cara kita menghormati mereka yaitu dengan mencintai mereka. Artinya kita betul-betul menanamkan di dalam setiap dada-dada kita kecintaan kepada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kecintaan orang yang berjasa dengan kita, bapak ibu kita. Bapak ibu kita dan orang-orang yang berjasa dalam kehidupan kita, pasti kita akan cinta dengan mereka. Begitu pula dengan sahabat Nabi SAW. Mereka itu adalah satu generasi yang telah mengorbankan hartanya, jiwanya, pikirannya untuk apa? Untuk perkembangan dakwah Islam di awal-awal Islam. Kalau sekiranya mereka leha-leha, nggak mau mengorbankan jiwa, harta, pikiran, ya bisa jadi dakwah Islam itu tidak sampai pada kita seperti itu. Maka kita wajib untuk mencintai mereka. Ya, baik. Makanya di dalam salah satu riwayat di dalam riwayat Imam Bukhari menyebutkan salah satu tanda keimanan itu adalah hubbul ansar, mengikuti kaum Ansor, mencintai kaum Ansor, ya, bukan apa namanya Ansor kelompok lain, Pak ya. Ini Ansor itu adalah apa namanya mereka yang menjadi sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah menyebutkan salah satu tanda keimanan itu adalah seseorang mencintai Ansor, yaitu adalah sahabat-sahabat Nabi secara umum seperti itu.
Dan sebaliknya, tanda kemunafikan itu adalah seseorang membenci sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti itu. Ya. Baik. Kemudian selanjutnya cara yang lain itu adalah mendoakan para sahabat. Ya, mendoakan para sahabat. Maka kita dianjurkan untuk ketika disebutkan nama sahabat kita mendoakan radhiyallahu an. Ini bagian daripada doa kita. Ya, bagian daripada doa kita. Begitu pula ketika kita membaca walladzina yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ini termasuk kita juga mendoakan para sahabat seperti itu. Ya. Baik. Kemudian cara yang lain, bentuk lain daripada penghormatan kita kepada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah ya tadi selain mendoakan dan meminta ampunan untuk kepada para sahabat. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga itu adalah tadi mengikuti petunjuk sahabat. Ya, mengikuti petunjuk para sahabat itu adalah bagian daripada kita menghormati mereka. Karena orang itu pasti akan senang apabila kita mengikuti apa yang menjadi langkah-langkah kebaikannya. Ya, apa yang menjadi langkah-langkah kebaikannya. Ya, sebaliknya ketika seseorang itu sama seperti orang tua itu akan bangga, akan cinta terhadap anaknya manakala anaknya mengikuti arahannya, mengikuti langkah-langkah kebaikannya. Namun sebaliknya orang tua itu akan sedih ketika melihat anaknya tidak mau mentaatinya, tidak mau mengikuti langkah-langkah kebaikan. Sama juga dengan para sahabat. Para sahabat adalah pendahulu kita yang mereka telah berkorban dengan jiwa, harta, pikiran mereka untuk dakwah Islam, maka hendaknya kita mengikuti apa yang menjadi ilmu yang sudah mereka wariskan. Ya. Jangan sampai ya tadi mereka sudah memberikan satu petunjuk warisan-warisan ilmu, namun kita tidak mau mempelajari ilmu-ilmu yang sudah mereka wariskan. Ini akan menyakiti mereka seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah membela mereka. Jadi salah satu bentuk penghormatan kita terhadap para sahabat itu adalah membela mereka. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh kaum muslimin pada hari ini. Orang-orang Syiah yang berani melecehkan, menodai ataupun tidak menghormati sahabat Abu Bakar, ya, Umar, Utsman, dan begitu pula istri-istri Nabi SAW, maka kita wajib untuk membela para sahabat, sehingga nggak perlu sungkan-sungkan ataupun dan sebagainya. Ketika para sahabat dihina, maka mereka telah menghina kita. Ini sudah menjadi harga mati seperti itu. Nah, ini beberapa cara ataupun bentuk bagaimana kita menghormati para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa kita lakukan. Ya. Jadi yang pertama tadi apa, Pak? Sudah dicatat, Pak? Mencintai, Pak. Mencintai. Kemudian yang kedua, mendoakan dan meminta ampunan kepada untuk mereka. Kemudian mengikuti langkah-langkah ataupun jejak ilmu yang sudah mereka turunkan, wariskan dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, dalam masalah akhlak. Maka ini adalah warisan-warisan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya membela kehormatan para sahabat. Jangan sampai diam saja. Ini kan kalau ada orang yang diam saat sahabat Nabi itu dihina, ini menunjukkan akan lemahnya keimanan yang ada dalam hatinya. Ya, tapi kalau seseorang itu marah, ya, maka ini marah yang dibenarkan. Seperti itu. Baik, jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, sebelum nanti kalau ada yang bertanya, sedikit menambahkan terkait dengan Syiah. Maka Syiah ini sudah menjadi ya
ini apa namanya final. Artinya kita dengan Syiah itu sudah final. Tidak ada yang bisa kompromikan. Ya, kalau orang sekarang sedang berusaha untuk apa namanya menyatukan antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Syiah, maka ini upaya yang mustahil untuk dilakukan. Karena apa? Antara kita dengan Syiah ini sudah menjadi perbedaan kita antara kita dengan Syiah itu antara langit dan bumi. Artinya tidak bisa disatukan, tidak bisa dipersaudarakan. Ya, karena apa? Ini ibarat minyak dengan air. Ya. Kalau ingin bersatu, maka mereka harus taubat dari pemahaman mereka, ya, dan mereka masuk kepada Islam, ya, kembali bersyahadat, ya, karena mereka telah kafir, ya. Kemudian mereka mengikuti apa yang menjadi tuntunan-tuntunan ataupun prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kalau hal ini dilakukan dengan berbagai diskusi dan lain sebagainya sampai 1000 kali pun, maka hal ini tidak bisa kita capai. Karena apa? Menyatukan antara Ahlus Sunnah dengan Syiah itu sebagaimana menyatukan antara minyak dan air, tidak bisa disatukan, dan tidak ada kompromi terhadap Syiah seperti itu, tidak bisa dikompromikan seperti itu. Sehingga mereka mau masuk Islam kembali, bersyahadat, ya, kemudian bertobat terhadap pemikiran mereka. Kemudian terkait dengan apa yang mereka lakukan, kalau misalnya statement mereka itu adalah kami itu tidak menghina para sahabat dan lain sebagainya. Ini hanya sekedar tipu daya saja. Ya, jangan sampai kita terkecoh. Pada dasarnya kalau mereka masih mengaku Syiah, maka mereka adalah tadi kelompok yang memiliki prinsip-prinsip yang menyelisih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seperti itu. Wallahu a'lam. Ustadz, silakan. Boleh nanya Ustadz, mungkin tidak berhubungan dengan kaidah mencintai Ahlul Bait. Baik. Jadi begini Ustadz, banyak kita temui sekarang orang mengaku bermanhaj salaf, tapi mereka menafikan bermazhab. Sedangkan kalau kita lihat penjelasan Ustadz Firanda di salah satu materi tahara, awal-awal tahara 1, kalau saya nggak salah, sebetulnya untuk kita yang orang awam ini bermazhab itu memudahkan, bukan berarti kita fanatik mazhab. Karena contohnya seperti Imam Nawawi saja, walaupun beliau Syafi'i, beliau tidak melafazkan niat. Cuman ya orang-orang yang sekarang ini mungkin ngajinya dari poster dan hanya tulisan-tulisan pengikut. Mereka mengaku bermanhaj, mereka tapi menghinakan mazhab-mazhab ini. Padahal menurut penjelasan Ustaz Firanda itu, mazhab ini sendiri adalah ilmunya menyandarkan benar-benar kepada para sahabat Ustaz. Contohnya Abu Hanifah itu ke Ibnu Mas'ud yang tinggal di Irak, Ibnu Syafi'i kepada Imam Malik itu dari Madinah, dan seterusnya Ustaz. Jadi bagaimana kita menanggapi orang-orang yang saya tidak bermazhab apapun, tapi ya itu kan sama aja menghinakan juga Ustadz, secara tidak langsung tapi tipis Ustadz. Padahal kita tahu ilmu-ilmu para ulama mazhab ini adalah ilmu-ilmu yang lurus kepada para sahabat Ustadz. Karena kan zaman dulu jarak itu beda-beda Ustadz, jarak itu jauh tempuhnya Ustadz ya. Jadi yang satu mungkin nggak dapat informasi yang lain, yang di Irak tidak dapat informasi di Mesir, dan bisa tidak dapat informasi yang di Kufah. Jadi ada beberapa istiad mungkin yang sedikit berbeda dan bukan pokok dari agama ini, Ustadz. Saya rasa itu, Ustadz, pertanyaan saya. Baik. Ya, menyempurnakan dari pertanyaan tadi Pak Agus ya, terkait dengan manhaj salaf. Maka
sekali lagi kita tekankan bahwasannya manhaj salaf itu adalah satu pemikiran, artinya bisa diambil oleh setiap orang, ya, dan tidak bisa diklaim bahwasanya manhaj salaf itu hanya pada satu kelompok saja, selain mereka bukan manhaj salaf. Jadi manhaj salaf itu adalah sebuah pemikiran, bukan kelompok. Ya. Maka setiap orang bisa mengklaim dia ahlu sunnah, dia manhaj salaf dan lain sebagainya. Namun tinggal diuji saja apakah sesuai dengan konsepnya, pemikiran ahlu sunnah wal jamaah atau tidak. Meskipun dia mengaku sebagai ahlu sunnah wal jamaah, sebagai pengikut salaf dan lain sebagainya, tapi kalau dari segi akhlak, akidah, ibadah tidak sesuai, ya tidak bisa dikatakan pengikut manhaj salaf ataupun pengikut ahlu sunnah wal jamaah. Seperti itu. Ini poin yang pertama. Jadi manhaj salaf ataupun ahlu sunnah wal jamaah itu lebih kepada sebuah konsep pemikiran, bukan sekedar slogan ataupun nama kelompok saja. Kemudian yang kedua, terkait dengan masalah apakah kita wajib bermadhab dan lain sebagainya, maka sekali lagi kalau ada orang yang berkeyakinan tidak wajib bermadhab, ya, maka kalau menurut penjelasan para ustadz yang ada, sebenarnya dia sedang membuat madhab baru, gitu ya. Orang yang mengatakan tidak wajib bermadhab itu sebenarnya sedang membuat madhab baru, seperti itu. Jadi melarang orang bermadhab, namun dia juga membuat madhab. Madhabnya apa? Tadi madhab pemikiran ataupun arahan seperti itu, tidak bermadhab. Baik, jadi intinya jamaah sekalian, madhab fikih ini hanyalah satu sarana untuk memudahkan kita, terlebih kita sebagai orang awam, para penuntut ilmu, saya juga masih menuntut ilmu, masih memiliki keterbatasan untuk langsung mengambil dari Al-Quran dan hadis langsung kita simpulkan sendiri. Kita belum mampu untuk seperti itu. Yang mampu itu adalah ulama-ulama yang sudah memiliki keahlian dalam masalah ini. Sehingga bagi orang awam, kewajiban kita itu adalah mengikuti mazhab tertentu, artinya salah satu mazhab, dan diutamakan mazhab yang menjadi dominan di suatu tempat. Contohnya di Indonesia, mazhab yang umum mayoritas itu adalah Syafi'i. Maka nggak masalah kita bermazhab dengan mazhab Syafi'i. Untuk apa? Mempermudah amal ibadah kita. Seperti itu. Mempermudah amal ibadah kita. Ya. Ataupun misalnya kita mengambil mazhab Hanbali, nggak masalah. Seperti itu. Kita komitmen terhadap mazhab Hanbali. Meskipun tadi catatannya ketika kita mendapati sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran, artinya kita menguatkan satu pendapat yang lain, itu tidak masalah. Contoh misalnya kita bermadhab Syafi'i, tapi kita melihat dalam satu permasalahan lebih kuat pendapat yang diambil oleh Imam Ahmad, kita mengambil hal itu tidak masalah. Artinya ini menunjukkan bahwasanya kita tidak fanatik madhab, namun kita juga tidak bisa lepas daripada madhab. Karena apa? Kita sebagai orang awam. Kecuali kalau misalnya seseorang sudah mencapai martabat mujtahid, dia bahasa Arabnya oke, hafal Al-Quran, tafsir, hafal hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian sudah tergolong sebagai golongan mujtahid, maka dia tidak bermadhab, tidak masalah. Namun kebanyakan orang awam, kita semua, saya termasuk, maka masih wajib menggunakan madhab. Tujuannya apa? Untuk memudahkan ibadah kita, dan jangan sampai kita salah di dalam menyimpulkan suatu ayat ataupun hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Seperti itu. Wallahu alam. Ustadz, Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullah. Mau nanya Ustadz, bagaimana hukumnya bagi kita yang sekarang kalau kita sebagai saudara kita mengunjungi bahwa dia seorang Syi'i, sedangkan silaturahim itu kan wajib hukumnya. Nah, seandainya kita mengunjungi dan disuguhkan dengan makanan, apakah halal bagi kita? Syukran ya Ustaz. Baik. Kalau kita mau ibaratkan ataupun kiaskan dengan muamalah dengan orang-orang kafir, maka orang kafir juga terbagi menjadi dua, yaitu kafir yang mereka memusuhi Islam dengan tidak memusuhi Islam. Maka kita juga bisa melihat orang kafir, orang munafik, karena kita golongkan mereka ini adalah sebagai kelompok orang munafik. Maka kita juga bisa lihat kalau permusuhan mereka terhadap syariat Islam itu begitu kuat, ya, maka tidak perlu ya untuk mengunjungi mereka ataupun berbuat baik dengan mereka dan sebagainya. Karena apa? Ini sebagai bentuk komitmen kita menunjukkan akan bahwasannya Islam itu, bahwasannya dia itu dalam keadaan posisi yang menyimpang. Ya, soalnya kalau misalnya kita masih bermuka manis dan sebagainya, khawatirnya dia tidak sadar bahwasannya dia sedang berada di jalan kemunafikan, ya, kesesatan seperti itu. Tapi kondisi yang lain adalah ketika dia karena kan orang yang berpaham Syiah ini kan bertingkat-tingkat, ya, bertingkat-tingkat. Ada yang baru sekedar pemula, artinya baru sekedar ikut-ikutan, ya, ilmunya belum begitu baik. Maka ini kita harus melakukan pendekatan, ya. Ketika kita mengunjungi mereka, itu tujuannya itu adalah untuk mendakwahi, menasihati. Itu diperbolehkan selama tadi pemahaman Syiahnya masih rendah dan perlu untuk kita bimbing seperti itu. Jadi kondisinya bisa diukur dan bisa diklasifikasi. Apakah Syiahnya, pemahaman Syiahnya berat ataukah ringan? Karena hal ini juga akan menentukan dengan sikap kita. Ya, sikap kita juga ditentukan dengan kondisi pemahaman Syiah yang sedang dia anut, seperti itu. Itu Pak Abdul Karim. Terima kasih Ustaz. Ya, baik. Yang lain? Ya. Alhamdulillah di sini sudah diikuti oleh beberapa peserta, tadi 12, sekarang 10. Ya, semoga jamaah sekalian bisa mendapatkan manfaat dari kajian-kajian yang kita laksanakan, yaitu yang dilaksanakan oleh Masjid Ar-Raudhah Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Seperti itu. Baik, kalau dirasa cukup, saya kembalikan ke pembawa acara, Pak Julius Rizal. Dan akhirnya, bagaimana, cukup Pak Rizal? Silakan Ustadz, silakan ditutup Ustadz. Baik, Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah. Demikianlah penjelasan terkait dengan prinsip yang kelima yang dipegang oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga kita betul-betul mengharap kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman yang benar dalam kehidupan ini, karena tidak ada hal yang lebih berharga setelah keimanan dan keislaman yang kita miliki selain sehatut tasawwur, yaitu sehatnya, baiknya pemahaman kita, ya. Ini yang harus terus senantiasa kita minta kepada Allah. Ya Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah aku petunjuk pada jalan yang lurus, yaitu akidah yang lurus, ibadah yang benar, akhlak yang mulia. Inilah yang senantiasa kita mohonkan kepada Allah
agar Allah senantiasa memberikan, menanamkan ketiga sifat ini di dalam jiwa kita hingga akhir hayat kita nanti. Wallahu a'lam. Hanya ini yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Allah wabarakatuh. Ya Allah.